Ini adalah elevasi talk pertama di tahun 2025 tentu saja karena kan tanggalnya masih tanggal 2 Januari. Elevasi talk sesi belajar asik dan saya mengangkat satu topik yang actually sederhana tapi menurut saya menarik dan juga deep dan cocok banget, relevan banget di waktu-waktu saat ini di mana kita baru saja menutup tahun yang lama 2024 dan baru menginjak hari kedua di tahun yang baru. Kalau teman-teman yang sudah bergabung di WA grupnya Elevasi Community, Elkom, saya waktu itu di bulan akhir November memberitahukan berangkat dulu ya, mau menimba ilmu. Mumpung bapak gurunya yang jauh-jauh dari Colorado datang ke Bali, kalau ke Indonesia memang lebih sering penyelenggaraannya di Bali. Ini salah satu secuplik oleh-oleh dari kami belajar Metaplace. Foto yang di sebelah kiri itu adalah foto seluruh peserta. Saya dan 9 metacoach lainnya dan juga NS trainer. Forwardnya diberikan oleh Michael Hall. Jadi saya sekalian bawa buku itu. Saya bilang, Michael, thank you for the forward. And dia sign di buku saya ini. Nah, launchingnya lusa. Ini panitia lagi kebut-kebutan untuk ngerjain acara launching di hari Sabtu tanggal 4 Januari. I'm so grateful karena tahun 2024 saya bahagia banget bisa nemenin sesi belajar asiknya teman-teman, baik sebagai narasumber utama maupun sebagai host, ngundang tamu-tamu. So thank you, ada Bu Hani, ada Ibu Maria Francisca, dan terakhir Desember ada Pak Paulus Triwahyudi, beliau pakarnya gratitude. Makanya disebut sebagai guru gratitude atau gratitude expert, di mana Bapak Ibu rekamannya sudah bisa disaksikan kalau yang miss terlewat untuk join di Desember yang lalu, Eltalk 5 Desember, saya masih ada di Bali waktu itu, trainingnya sudah selesai tapi saya menemani acara kompetisi inovasinya BCA di Nusa Dua. Jadi saya tayang online-nya dari Bali. Gratitude, ayo Bapak Ibu kunjungi YouTube-nya Elevasi, Elevasi Insight. Subscribe juga, like juga, komen juga, silakan ya. Kalau untuk Eltalk kan free ya teman-teman, tapi nggak kaleng-kaleng yang disampaikan. Elevasi Learning Festival, I'm so happy juga karena banyak yang join dan mendapatkan, aduh ini berguna banget gitu ya, kesaksian-kesaksian langsung yang chat ke saya juga, topiknya tepat banget. Di bulan Oktober jelang akhir tahun dan ini akan dipertahankan materi-materi ini teman-teman, so akan ketemu dengan materi ini lagi di Oktober. Jadi Oktober kami tetapkan sebagai Elevasi Learning Festival Month, jadi bulannya belajar secara online. Saya mencuplik kembali pula kutipan yang saya ambil untuk mengawali membuka sesi Eltalk yang lalu tentang Gratitude Leads to Grow. Saya ambil dari Marcus Tullius Cicero. Dia bilang apa? Rasa syukur bukan hanya merupakan kebajikan terbesar, tetapi juga merupakan induk dari semua kebajikan lainnya. Jadi di tanggal 2 Januari ini baru saja kita menutup tahun 2024. So mari kita lihat bahwa itu adalah masa di mana masih ada anugerah Tuhan buat kita dan kita perlu untuk membangkitkan, menumbuhkan rasa syukur karena itu induk dari semua kebajikan lainnya. Ketika kita mensyukuri experience apapun yang sudah kita lalui. Oke, so Bapak Ibu, saya Giokni dan masih co-founder dari Elevasi, Bapak Ibu. Pagar, ini sekedar info saja. Jadi mulai tanggal 4 harga buku Pagar sudah akan berada di harga normal ya, karena tanggal 4 Januari nanti kami akan launching. Wah, keren banget kan launchingnya di Perpustakaan Nasional dan itu tempatnya keren banget. Kami bersepuluh para penulis, kami akan launching buku kami ya. Saya metacoach dan juga neurosemantics trainer. Oke, yang belum punya nanti ngechat saya ya. Harga 2 hari lagi sudah akan naik. Oke, Bapak Ibu, saya nggak berlama-lama. Yang jelas seperti biasa, kalau memungkinkan untuk buka kamera, silakan buka kamera. Elevasi Talk maupun Elevasi
Learning Festival kami tidak memberikan soft copy. Memang kami bertujuan supaya Bapak Ibu menyimak dan Bapak Ibu bisa menggunakan media catat sendiri. Baiklah, sip. Mari kita akan mulai ngobrolin apa sih oleh-olehnya gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga harapan dan cita-cita di tahun yang baru dapat tercapai. Amin, amin, amin. Mari. Saya yakin Bapak Ibu membaca 3 kata ini begitu masifnya di WA Group, di device-nya Bapak Ibu semua dalam 3 hari ini. Mungkin 31 Desember 2024 sudah mulai tang ting tung tang ting tung. 1 Januari, 2 Januari masih ya. Ucapannya apa? Selamat tahun baru. Mari kita lihat. Ada kata selamat, ada tahun, ada baru. Ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, tahun. Tahun. Kalau kita udah ngomongin selamat tahun baru, tahun, kita lagi ngomongin tentang konsep waktu. Yang namanya waktu itu sebuah konsep, teman-teman. Awal-awal mah manusia ya udah jalanin hidup, jalanin aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya orang mempelajari dan lalu menemukan, ilmu-ilmu ditemukan dan kemudian akhirnya kayaknya lebih jelas, ada clarity, ada kejelasan, komunikasi lebih nyambung, orang lebih paham. Ketika yuk kita sepakati sama-sama ada yang namanya waktu. Dan konsepnya apa? Kita bikin aja ukur dari revolusi bumi terhadap matahari. Sehingga jadilah yang disebut dengan yang kita peringati, kita rayakan 1 Januari 2025. Ini adalah tahun yang baru. Ini berarti kalender Masehi ya teman-teman. Ada lagi kalender Hijriyah, tahun baru Islam. Ada lunar nih, tanggal 29 Januari nanti Imlekan. Wah, ini Pak Doni yang ada di Food Retailer dari high season tahun baru. Wah, nggak lama lagi ngebut lagi buat Imlekan. Nah, itu lunar year. Nah, lalu ada apa lagi? Ada juga kalau nggak salah tahun baru Saka ya. Nah, jadi ada banyak versi konsep waktu teman-teman. Tapi saya nggak akan membahas itu. Yang jelas adalah, yang secara umum diperingati oleh lebih banyak orang di seluruh dunia adalah tahun baru Masehi seperti yang sekarang ini tahun 2025. Masehi itu berarti yang kita kenal ada 12 bulan, lalu kemudian tahunnya sekarang ini sudah menginjak ke tahun 2025. Nah, kemudian kita odel-odel lagi. Kan tadi saya bilang nih, materi kita malam hari ini cuman berkisar dari 3 ini aja nih, 3 kata ini aja. Ketika bicara baru, gini ya cocoknya ya. Wah, selamat tahun baru, tahun yang baru, tahun yang baru 2 hari gua lalui dan masih ada, bukan tahun kabisat, berarti 365 kurangi 2. Berarti 363 hari lagi yang saya nggak tahu di depan sana akan seperti apa. So, kita bicara sesuatu yang adanya di depan. Future, Bapak Ibu. Nah, kalau udah ngomong tentang baru, berarti lawannya apa Bapak Ibu? Lama. Makanya kemarin kita bilang, goodbye 2024, welcome 2025, tahun yang baru yang masih penuh misteri, kayak mystery box, nggak ngerti dalamnya apa, because we talk about future. Nah, ketika bicara baru, lawannya adalah lama, maka ketika ngomongin lama, teman-teman, kita ngomongin sesuatu yang adanya di belakang. Ini kita bicara sesuatu yang adanya di belakang. Atau dengan kata lain apa? Perkataan, percakapan, peristiwa, pengalaman yang terjadi di waktu yang sudah lewat. Atau kalau kita bicara tahun lalu 2024, kita sudah bisa mengatakan bahwa itu sudah jadi background. Background apa? Bisa jadi kita sebut bahwa itu menjadi background knowledge. Artinya apa? Artinya
sudah in the past, sudah lewat. Nah, apakah background ini bisa kita jadikan knowledge yang membangun kesadaran yang memberdayakan kita? Nah, lumayan dalam kan? Malam hari ini topik yang actually saya excited banget sharing, menarik, deep. Oke. Nah, background knowledge ini adanya di mana kalau ini sudah lewat? Berarti dia adanya di memori, Bapak Ibu. Berarti kalau kita mau mengulik, kita perlu remembering. Oke? That's why sudah saya kulik nih judul dari L-Talk kita. Double impact, remembering and imagining. Imagining nanti kita akan bahas. Tapi kita ngomong dulu tentang kita perlu melakukan sebuah proses remembering. Yang di-remember apa? Yang diingat apa? Yang dikulik apa? Memori kita. Sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sesuatu yang sudah terjadi. Yang tadi saya bilang lama karena yang baru sudah tiba gitu. Nah, tapi banyak sekali orang ketika sudah melewati sebuah peristiwa, pengalaman, itu tidak membangun kesadaran untuk apa sih yang sedang terjadi. Sehingga kemarin, wah saya nyolek Pak Syarif nih, kalau kita ingat-ingat lagi yang Michael Hall sampaikan, ketika kita remembering the memory, ketika kita mengulik kembali peristiwa, experience kita di waktu yang lama, adakah kita, nah 3 hal ini kata kunci teman-teman. Adakah kita understand? Adakah pemahaman kita atas apa yang sudah terjadi? Kita paham nggak? Kita memahami nggak? Ada pengalaman yang sudah kita lewati, yang kita sudah face, ya sudah facing gitu. Oke. Understanding, pemahaman. Adakah yang sudah kita ambil lessons learn-nya, lesson point-nya, learn ed, ya. Adakah pembelajaran yang sudah kita petik dari pengalaman kita? Dan pada akhirnya kita akan bilang juga, adakah yang kemudian menjadi sebuah ide, menjadi sebuah aha moment bahwa, wah kalau begitu saya perlu melakukan ini. In the next, in the future, saya belajar sesuatu dan saya melahirkan sebuah gagasan baru. Ada brainstorming dan kemudian lahirlah gagasan-gagasan baru. Sehingga teman-teman, masa lalu, the memory, the background, itu bukan berarti kita tinggalkan tanpa kita mengambil sesuatu, tanpa kita belajar darinya. Sehingga saya di sini mulai menggambarkan apa? Jadikan itu aha moments, jadi bohlam untuk apa? Untuk bekal, untuk in the future. Ketika saya belajar NLP, Neurosemantics, kita selalu bicara tentang, oke, kita sebagai orang yang seperti apa sih hidupnya? Kecenderungannya seperti apa gitu. Ketika kita berhadapan atau dealing dengan konsep waktu. Apakah kita orang yang terbelenggu di masa lalu saja gitu? Masa lalu aja hidupnya. Ataukah kita orang yang hidupnya wah in the future melulu? Nah, ada kalanya Michael Hall bilang, usia juga ngaruh. Anak muda dengan pengalaman, dengan tahun-tahun yang dilewatinya masih terbatas, kemungkinan besar dia akan melihatnya ke depannya itu jauh banget, banyak banget ngomongin visi dan seterusnya gitu. Walaupun ini nggak sebuah stigma ya teman-teman bahwa pasti demikian gitu. Tetapi secara logikanya karena memang yang dialaminya itu belum terlalu banyak gitu. Sehingga dia ngadepnya ke depan. Kadangkala sehingga kita suka bilang kan, belum makan asam garamnya dunia. Sehingga yang diomongin ke depan, sehingga kadang seringkali suka gegabah karena experience-nya belum banyak. Tetapi di sisi lain yang usianya sudah gini, wah sudah tua saya. Akhirnya apa? Seakan-akan kayak visi di depannya itu begitu terbatasnya. Yang dia lakukan adalah mengulik background, mengulik memori terlalu banyak. Terus kemudian berdalih dengan, aku kan sudah makan asam garam, aku sudah cukup. Nah, be careful dengan kata aku sudah cukup. Sehingga akhirnya orang tua akan ngelihatnya ke
Ya, ini secara anatomi ini visualisasi saya aja ya. Karena dia sudah mulai membungkuk, sudah mulai bawa tongkat yang dilihat ke bawah melulu. Sehingga dia ngerasa bahwa kayaknya ngelihat ke depannya itu sedikit sekali, terbatas sekali. Karena kemungkinan besar dia terlalu banyak ngelihat ke masa lalu. Saya lagi benar-benar ngelihatnya kayaknya pendek banget. Saya terjerat di background saya, memori saya. Atau saya lompat jauhnya ke depan sampai saya nggak belajar sesuatu dari apa yang sudah terjadi, dari pengalaman saya gitu ya. Dan bahkan saya melupakan here and now-nya. Sekarang saya ada di kapan nih? 2 Januari 2025. Hari ini, hari kedua di tahun yang baru gitu. Jangan loncat kejauhan juga. Tapi jangan eh, terperangkap di masa lalu. Nah, mari kita akan jadi orang yang waras, mengambil porsi-porsi yang tepat, yang memberdayakan kita, yang optimal. Dan bagaimana kita bisa menggunakan dua proses itu. Remembering the memory, the background, dan juga imagining the future, the vision, the target, resolution yang kita akan kerjakan di tahun yang baru ini. Semoga ini aja sudah jadi sesuatu yang, aha, betul ya. Apakah my experience in the past itu sudah kupahami, sudah kuambil butir pembelajarannya, sudah kuolah sehingga aku melahirkan gagasan-gagasan dari remembering the memory. Kita perlu yang namanya membangun conscious awareness. Conscious awareness, sebuah kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk melakukan review. Karena begitu peristiwa, kejadian, apalagi berulang terus di masa-masa kemarin itu ya yang sudah lewat, let's say kita sebut tahun 2024, oh iya loh, ternyata aku kalau nulis itu jelek. Oh ternyata ketika aku nulis tulisanku yang baca kok sedikit. Oh ternyata kok ada orang kirimin tulisan nggak komen, terus diyakini Bapak Ibu. Nah, itu akhirnya bisa jadi apa? Bisa ngeprogram kita. Wah, kalau gitu, aku tuh memang nggak bakat nulis loh. Lalu bisa muncul yang namanya distorsi-distorsi di dalam pikiran kita. So, conscious awareness. Kita perlu menilik nih, kita perlu mereview, menengok kembali. Karena begitu kita ngelihat ke belakang, lalu kita percayai, ya, dan itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa jadi habits, itu bisa terprogram di dalam diri kita, itu bisa jadi skrip bahkan loh. Akhirnya apa? Akhirnya kalau udah jadi skrip, di tahun yang baru, kita akan pakai skrip yang sudah kita buat di tahun yang lama. Akhirnya nggak ada improvement. Akhirnya akan sama. Bahkan bisa jadi lebih parah Bapak Ibu. So, ketika ada kesadaran tentang apa yang terjadi di masa lalu kemudian kita mulai mengamati, kita mulai meyakini, bisa jadi habits, bisa jadi program, bisa jadi skrip. Akhirnya discounting Bapak Ibu. Nah, itu akhirnya apa? Membuat kita jadi tidak berdaya, disempower, atau kita bisa, oh ini empower nih, memberdayakan saya. Wah ternyata aku bisa masak ya. Wah ternyata di tahun 2024 yang ada di galeri fotoku itu banyak masakan dan itu masakan buatanku loh. Wah mungkin di reviewnya GoFood apa? Tahun ini kamu pelit deh, nggak belanja GoFood, belanja GoFoodnya menurun deh. Ya iyalah, soalnya aku lebih banyak masak gitu misalnya ya. Sehingga kita ngelihat bahwa, wah ternyata aku bisa masak juga loh. Yang selama ini aku pikir aku nggak bisa masak. Apakah ada yang relate ibu-ibu di sini ya? Atau yang di kantor? Teman-teman, saya sedang belajar fototerapi ya. Nanti saya oleh-olehin juga nih hasil belajar saya. Kita bisa melihat dari galeri foto kita. Apa sih yang banyak kita foto? Selfie-nya, foto-foto yang kita ambil di galeri foto. Seperti apa sih gitu. Kita bisa lihat. Nah, teman-teman, tinggal kita akan ngecek nih. Mana ya
yang saya akan ambil, mana yang saya akan kategorikan sebagai hati-hati. Ini bisa tidak memberdayakan saya. Oke, ketika kita bicara tidak memberdayakan, bisa ada apa saja sih? Yang tadi saya bilang, saya mendiskon diri saya karena saya bilang saya nggak bisa nulis. Wah, oke, saya nggak bisa nulis, tulisanku nggak dibaca orang, tulisanku nggak di like orang, captionku nggak ada yang kasih love 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 gitu kan? Nah, bisa aja kita mendiskon diri kita, discounting. Oke, so be careful dengan ini, mendiskon kemampuan diri kita. Kok aku banyak ngeblame ya, ngeblame orang. Ya, proyekku dari 5 proyek itu 4 diantaranya gagal. Dan penyebabnya, wah mulai tunjuk-tunjuk tuh jari-jarinya. Nah, kayaknya aku di pengalamanku yang lalu, aku kok kayaknya banyak blaming. Oke, atau bisa overgeneralization. Iya nih, kemarin tahun 2024 aku tuh ngobrol ya, menjajaki partner bisnis. Ternyata orang dari daerah X itu ternyata nggak bisa dipercaya. Wah, apa yang dilakukan? Dia over generalization. Wah, mengeneralisasi dan secara over. Kemudian akhirnya mulai melabel Bapak Ibu. Kalau begitu saya nggak akan pernah berbisnis lagi. Atau bisa juga apa melebih-lebihkan gitu. Wah, 2024 parah banget, aku sampai terkapar. Wah, kalimat-kalimatnya biasanya lebay, hiperbolis begitu tuh Bapak Ibu. Jadi dia mulai awfulness. Wah, ini seru nih. Ya, ini seru banget, awfulness. Jadi ngelebay-lebayin, tapi lebay yang jelek ya teman-teman. Parah banget, gila, hampir mati gue. Udah engos-engosannya luar biasa banget gitu. Atau kita ngerasa bahwa gue kayaknya terpaksa. Kayaknya tahun 2024 gue banyak shootingnya. Gue harus. Makanya di neurosemantik suka ditetapkan tuh, suka diterapkan peraturan denda. Kalau di kelas ngomong shoot, harus gitu. Karena apa? Yang ada adalah bawaannya terpaksa. Seakan-akan kita nggak punya choice. Sehingga Bapak Ibu, we need to menggeser point of view kita. Cara pandang kita, apa benar aku memang nggak bisa nulis? Yang discounting itu mbok coba dilihat. Aku appreciate loh. Ternyata di tahun 2024 aku itu bisa menghasilkan 10 tulisan. Udah bagus loh. Berarti hampir setiap bulan aku nulis artikel 500 kata misalnya. So, do you appreciate your writing skill? So, do you appreciate your consistency sampai bisa 10 kali nulis gitu? Bagaimana kalau kita melihatnya dari hal yang positif? Lalu kemudian yang kedua, blaming. 4 dari 5 proyekku. Gue nuduh dia yang jadi penyebabnya. Gue nuduh timing. Gue nuduh periode pilpres ya, mungkin ada benarnya juga ya. Terus kemudian kita nggak belajar sesuatu. Hello, be careful. Hati-hati dengan blaming. Karena dengan blaming, kita jadi nggak responsibel loh. Karena enak kan ngeblame tahun politik, tahun pemilu. Memang semua proyek mati kan, tuh kan. Akhirnya nggak ada yang dipelajari dari yang semestinya kita responsibel. Responsibility apa sih yang aku akan ambil daripada aku hanya ngeblame. Oke, over generalization. Mulai ngelihat, ya memang sih kemarin itu saya banyak dealing sama orang dari daerah X gitu. Tapi sebenarnya apa iya sih, apa semua? Lihat konteksnya. Kalau aku dealing sama orang dari X lagi, tapi yang aku bisnisin itu yang aku kuasai, jangan-jangan nggak begitu. So, apakah konteksnya ini berpengaruh? Gitu. Nah, kalau yang awfulness suka hiperbola nih, suka melebih-lebihkan, mulai ngelihat objektifnya seperti apa. Lalu ketika apa? Gue kudu, gue harus gitu ya. Nah, mulai kita ngelihat apakah sebenarnya ada choice.
Apakah aku bisa gantikan kata-kata yang selama ini aku pakai? Aku harus eh, rapi ketika ngerjain filing. Aku harus memonitor pengeluaranku. Atau engkau akan mulai berpikir bahwa nggak harus juga sih, tetapi memang aku memilih untuk memonitor pengeluaranku. Sehingga ketika kita melakukan monitoring itu kayak yang nggak ada keterpaksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain yang gue nggak suka gitu. Tapi memang bagus kok gitu kalau aku memonitor pengeluaranku. Atau tadi rapi itu bagus kok untuk aku sendiri ketika nanti aku mencari file-file gitu, ya kan? Aku akan diuntungkan dengan itu. So bukan berarti aku diperintah, aku dipaksa oleh orang lain, tapi I choose it because I get the benefit of it. Karena untuk mencapai tujuanku, be careful dengan apa yang sudah terjadi di tahun 2024, ambil pembelajarannya, pahami, lalu kemudian lahirkanlah gagasan-gagasan, mulailah untuk bilang bahwa I appreciate myself dan aku akan mengurangi blamingku, tapi aku akan mulai ngeliat apa sih yang ada di dalam kendaliku yang bisa aku lakukan sehingga aku belajar gitu. Apakah aku akan lebih kontekstual melihat sesuatu, tidak mengovergeneralisasi sebuah pengalaman di tahun 2025 ini. Aku siap untuk melihat konteksnya, aku akan lebih objektif lagi, dan aku akan lebih ngelihat bahwa aku nggak terpaksa, tetapi I choose it because I want it, because it's good for me, dan itu akan lebih enjoy melakukannya. Ketika kita mempelajari sebuah ilmu baru gitu ya, bukan berarti langsung dituang. Saya dengerin Michael Hall, saya langsung jadi semua ilmu yang saya dengar itu mengubah saya secara behaviorally. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu dengar sesuatu yang bagus ini, bukan berarti besok atau sejam lagi Bapak Ibu akan berubah menjadi seperti itu. Tetapi ilmu itu dipakai untuk mengingatkan kita. Jadi ketika iya ya, gue lagi overgeneralisasi nih, tuing, bangun kesadarannya, conscious awareness-nya dibangun, lalu mulai ditanya, aku nggak mau loh kalau discountingnya aku ini kemudian akhirnya terprogram di dalam diriku, karena itu nggak empower aku. Dengan adanya kesadaran, maka kita, gue akan appreciate, geser point of view-nya, aku akan berubah gitu. Itu kenapa wisdom itu disebut definisinya adalah menggunakan knowledge dengan kesadaran digunakan pada saat yang tepat gitu. Nah, menjadi tidak bijaksana ketika kita tidak mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi. Satu lagi ya sebelum saya berinteraksi kepada Bapak Ibu dan sebelum saya screenshot ya Bapak Ibu, ini satu istilah yang sering dipakai adalah ketika kita ngomongin sesuatu yang ada di sebelah kiri ini, yang sering disebut dengan cognitive distortion, itu disebut sebagai childish. Pemikiran anak-anak itu yang kayak begini, discounting, blaming, overgeneralization gitu kan, awfulness, shooting, itu childish. Lawannya adalah apa? Adult. Nah, semoga dengan tambahan informasi ini, Bapak Ibu, saya tercubit, cubitannya kecil pula gitu. Hei, apakah engkau mau disebut sebagai orang yang dewasa, pemikirannya mature enough, atau engkau anak kecil yang terperangkap di tubuh yang besar, yang usianya banyak, tapi sebenarnya the mind still a child, seorang anak kecil. Semoga nonjok ya, tapi tenang aja, yang ketonjok saya juga kok. Sampai di sini, silakan Bapak Ibu. Are you clear? Dan saya akan baca chat juga, kata Kak Yuka. Ci, tolong koreksi kalau salah. Apakah berarti appreciate dan hal lain tadi yang dijelasin menjadi alat bantu untuk mencari maknanya? Actually kalau kita ngomongin cognitive distortion, itu tentang kognitif. Jadi
Actually nggak perlu sampai dibawa sedalam ke tentang makna gitu. Tapi at least itu jadi alat reviewnya kita. Oh iya ya, kok kemarin aku mendiskon diriku sendiri ya? Aku menilai diriku nggak mampu gitu. Oke, dengan standar apa kamu bilang nggak mampu gitu kan? Lah kalau di compare-nya, contoh aja saya ya, Giokni nulis. Aku bilang, aku tuh nggak bisa nulis loh. Oke, di compare sama siapa? Sama Di Lestari. Wadah, saya mengcompare diriku dengan Di Lestari. Makanya saya suka discounting gitu. Sehingga yang perlu dilakukan apa? Giokni, lihat deh. Apa sih yang sudah kamu lakukan dalam beberapa tahun ini? Pak Adi ajak saya untuk hari buku sedunia. Ayo nulis bareng-bareng. Pak Adi bikin lomba menulis cerpen sama Pak Raja Bambang gitu ya. Saya kirimkan, saya menang juara 2 gitu. Udah bagus dong. Terus dilihat lagi, Giok nih kirim tulisan ke Kompas. Banyak yang ditolak, tapi juga banyak yang tayang juga gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya nulis di Kompas tayang, Bapak Ibu jangan anggap saya semuanya tayang juga. Banyak juga yang ditolak sama editornya Kompas gitu. Nah, artinya begini, Giokni discounting. Benar, kamu menganggap dirimu nggak bisa nulis gitu. Nah, digeser pemikirannya. Lihat yuk, sudah berapa tulisan yang kamu hasilkan? 2 tahun ini, kamu nerbitin buku nggak? Nerbitin loh, 2 buku solo, 1 buku rame-rame gitu kan. Tahun ini kepengen terbit lagi juga gitu. Oke, jadi sebenarnya apa? Appreciate yuk. Kak Yuka, yang tadi disebut cognitive distortion itu adalah distorsi pikiran. Dan kata Michael Hall gimana? Tenang aja, semua orang juga ada distorsinya kok. Karena kata dia pikiran kita itu nggak bisa purely clear. Pikiran kita itu berkabut, banyak distorsinya. Yang diperlukan adalah duduk dan membangun kesadaran. That's why saya mengatakan kenapa judul malam hari ini adalah double impact, remembering. Ngambil pembelajaran, nge-review yuk gitu ya. Nge-review yuk, apa sih yang sudah aku lakukan? Apakah ada cognitive distortionnya? Kalau ada, ya berarti tadi digeser ke yang kanan. Oh, aku berarti perlu appreciate lagi. Oh, berarti aku perlu untuk jangan over generalisasi dan sebagainya gitu. Jadi not really about seeking meaning, tapi memang lebih ngebersihin distorsi pemikiran kita. Mari saya lanjutkan. Yang lain yang tidak chat, apakah jelas atau Bapak Ibu ada yang mau berbicara? Boleh loh. Bagaimana dengan yang imagining? Nah, Bapak Ibu, kemarin itu kami dapat satu konsep oret-oretan yang bagus banget gitu. Dan saya membuat sketnya kurang lebih begini. Kita itu hidup di masa sekarang. Oke? Lalu kita sebagai manusia yang memaknai hidup, yang mensyukuri kesempatan hidup, tentu saja kita akan melihat masa depan kita, ya dong. Ada orang sakit aja, sering kan kita bilang gini, hebat dia masih diperpanjang usianya. Karena apa? Karena punya semangat hidup. Artinya apa? Dengan keadaannya yang sekarang sakit pun, dia imagining in the future bahwa gua punya harapan buat sehat gitu. Dan itu membuat daya tahan tubuhnya itu bisa meningkat dan bisa lebih panjang lagi usianya gitu. So, kita hidup di sekarang. Tapi kita perlu juga melihat bahwa ada harapan, aku punya target, aku punya resolusi yang perlu aku capai, ya kan? Pasti mulai hari kemarin sudah mulai yang apalagi yang di dunia sales, yang di asuransi atau yang di apapun lah ya, Bapak Ibu yang di corporate gitu, marketplace, Anda dealing with target sales, udah 2 hari, berarti udah 2/365, yang mestinya target sudah dicapai persentasenya sekian gitu kan. Oke. Nah, artinya apa? Kita perlu ngelihat future,
Kita perlu optimis, kita perlu mengusahakan untuk mencapai target. Di samping tadi, kita perlu belajar dari in the past-nya kita, dari experience-nya kita, di mana tadi saya sebut ini prosesnya adalah remembering, yang dikulik apa? Yang dikulik adalah memori, ya, background knowledge, experience kita di masa lalu, di mana kita jangan lewatkan begitu saja, tapi bangun conscious awareness sehingga kita bisa dapat lesson learn, kita bisa dapat understanding, kita bisa melahirkan gagasan baru. Oke. Nah, yang future. So, kita perlu punya kemampuan untuk imagining, membayangkan, visualisasi. Dan ada sebuah statement yang mengatakan bahwa the reality itu happen twice. Realita itu terjadi 2 kali. Realita beneran sama realita yang sudah kita visualisasikan di now-nya ini. Now-nya kita sekarang ini. Bapak Ibu sepakat bahwa kita hari ini adalah bentukan dari kita di masa lalu, di hari-hari kemarin. Dan kita yang akan datang itu adalah kita sekarang yang melakukan sebuah action tertentu, yang punya mindset tertentu. Ada mindset, ada action atau behavior untuk kita jalanin. Jadi kalau kita bicara nanti end of year end nanti, end-nya 2025, itu kan adalah result dari kerjaan kita di 1 Januari, 2 Januari, 3 Maret, 7 April, 30 November, sampai akhirnya 31 Desember 2025, jeng-jeng, hasilnya kayak apa? Bukankah ada PR yang perlu kita kerjakan? Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Apa yang perlu kita lakukan adalah kita membayangkan, kita punya target, lalu kita set intensi kita. Penting gak sih apa yang mau aku capai ini? Targetku ini pentingnya apa buat aku? Karena ketika kita punya intensi, maka kita akan memberikan perhatian ke sana dan kita akan mengarahkan resource kita, sumber daya kita ke sana. Oke? Presuposisi NLP. Energy flows where attention goes as directed by intention. Oke, intensinya perlu jelas. Kita perlu tahu apa pentingnya buat saya. Kalau targetnya nggak penting, kita nggak akan ngasih perhatian ke sana. Setuju Bapak Ibu, teman-teman BCA? Kalau engkau dikasih KPI, targetmu cuma 2,5%. Mungkin kau tidak akan terlalu mencurahkan energimu ke sana dibandingkan dengan sebuah target yang dikasih bobotnya 25%. Gila, ini 25%. Begitu pentingnya buat aku, begitu sebuah KPI, sebuah project yang bobotnya 25% kita gagal, maka nilai kita drop kan? So, if the why is clear, the how is easy. Gue tahu ini penting buat aku, sehingga aku mengerjakannya dengan baik. Gitu. Oke, saya yakin Bapak Ibu yang sudah selalu ikut L-Talk, yang baru kenal L-Talknya belakangan ini, kejar ya, kejar paket A, dirapel tuh nonton video YouTube-nya kita, karena banyak tentang intentionality saya pernah bahas gitu. So Bapak Ibu, intensinya apa? Perlu kita peroleh. Lalu kemudian belief. Aku yakin nggak bahwa ini sesuatu yang baik untukku, ini baik untuk keluargaku, ini bisa membahagiakan keluargaku. Aku meyakini bahwa ketika aku sebagai orang kantoran yang mencapai target, maka aku meyakini bahwa aku bisa membahagiakan keluargaku juga. Aku bisa menjadi role model buat anakku karena achievement yang aku capai di kantor, ya. Jadi apakah aku meyakini, apakah I do believe pada satu hal yang aku set sebagai targetku ini adalah hal yang baik. Apakah aku sudah memutuskan? Apakah aku membuat keputusan? Apakah aku bisa membayangkan ketika targetku ini tercapai akan seperti apa?
So, Bapak Ibu, ketika kita berada di saat ini dan kita punya, kita mengimajinasikan in the future, maka kita bisa lihat, kita nyolek ke belakang. Sebenarnya ada peristiwa apa sih yang aku pelajari di masa lalu? Sehingga aku perlu melakukan apa dalam rangka aku mencapai targetku in the future. Oke, baiklah, saya akan colek Pak Syarif sedikit. Pak, Bapak itu punya cita-cita apa sih dalam kaitannya dengan kesehatan? Weh, Pak, intensi apa yang Bapak set terkait dengan kesehatan, Pak? Ya, waktu itu kan saya katakan bahwa saya dari umur 47 itu sudah punya handicap ya karena nih joint saya bermasalah gitu. Oke. Padahal saya ingin sehat gitu loh sampai umur Hmm. tua lah gitu. Sehingga akhirnya saya lihat saya back to memory bahwa kenapa saya bisa nih joint saya bermasalah karena saya overtrain, karena saya jalan terlalu banyak dan seterusnya. Padahal genetikal saya memang nggak bagus di sendi-sendi. Nah, Oke. akhirnya saya cari satu jenis olahraga yang saya suka, tapi Mm-mm. impact-nya juga nggak gede, yaitu pingpong gitu. Nah, sehingga Oke. dari pingpong itu saya set target bahwa saya lihat teman-teman senior saya sampai umur 75, bahkan ada yang Mm-mm. 79 masih bagus main pingpongnya. Sehingga saya Mm-mm. lakukan itu sambil juga antisipasi nih joinnya dengan berenang dan seterusnya. Harapannya tetap in the future saya nggak mau ngerepotin anak-anak, saya nggak mau jadi orang jompo, even dengan keterbatasan saya gitu loh. Jadi Mm-mm. effort saya dengan keterbatasan itu justru lebih tinggi daripada yang orang-orang yang sehat gitu, karena dia nggak ada masalah dengan joinnya itu. Nah, dari Oke. pingpong itu selain kesehatan, kita juga banyak cari temen, kemudian hiburan Mm-mm. dan seterusnya, sehingga semangat hidupnya masih tetap tinggi gitu. Gitu kan? Mm-mm. Itu kita bicara. Iya, oke. Tadi hiburan ya Pak yang kedua ya? Heeh, Ya, sip. Oke, ini komprehensif banget. Pak Syarif, thank you banget. Pak Syarif, now-nya 57. Saya udah yes, tahu ketika Pak Syarif bilang, waktu saya 47 tahun, aku naruhnya di belakang. Ya, yes. karena kan itu masa lalu gitu. Nah, artinya apa? Pak Syarif remembering bahwa aku usia 47, joinku bermasalah karena overtrain. Nah, ada sebuah kesadaran, ada sebuah lesson learn yang Pak Syarif bisa petik di masa lalu, dan itu yang membuat Pak Syarif untuk decide, oh, aku perlu cari olahraga yang tidak over, yang tidak membuat jointnya itu jadi bermasalah gitu. Lalu Bapak Ibu, di sini nih Kak Yuka tadi kalau ngomongin tentang meaning gitu ya. Oke, ternyata pingpong itu tidak hanya sekedar dianggap sebagai aktivitas olahraga. Bahkan, oh ini kalau ini lebih cocoknya meta pleasure nih. Pak Syarif menemukan bahwa pingpong bukan cuma sekedar olahraga, tapi aku bisa cari temen dan ini sebuah hiburan untuk aku. Ya kan, kemarin aja tahun baru ternyata bakar-bakaran sambil turnamen turnamen pingpong, keren kan? Oke. So, ini Bapak Ibu kalau kita lihat Pak Syarif hari ini di usianya 57 tahun, dia remembering the memory, dia belajar sesuatu dari masa lalunya, kemudian ada masa depan yang dibahas oleh Pak Syarif tadi. ya. Ada kan? Ketika Pak Syarif bilang apa? Saya lihat temenku yang senior udah 75 tahun aja, dia masih bisa pingpong, badannya masih sehat gitu kan. Dan saya pun mau seperti itu. Bahkan Pak Syarif, kalau saya boleh menebak nih ya Pak, artinya Bapak sudah melihat sebuah model. Betul kan ya Hmm, Pak? betul. Nggak menebak lagi, ini informasinya Bapak tadi kan, ada senior saya, ada seorang model yang memang sudah kejadian, umur 75 tahun masih pingpong kok gitu, Masih aman-aman menang aja. lagi. Ya. Masih menang Oh, lagi. masih menang lagi gitu kan, bisa juara lagi gitu kan, temennya masih banyak lagi gitu kan. Oke, jadi Bapak melihat sebuah model, dan itu menjadi inspirasinya Bapak. Dan secara nggak langsung Bapak tuh memvisualisasikan diri Bapak seperti model ini. Apakah betul? Yes, betul. Yes. Dan menariknya lagi, Pak Syarif tadi ada unsur apa? Saya pengen.
sampai udah senior pun, sampai nanti udah usianya lebih banyak lagi, saya tetap sehat dan saya apa katanya? Nggak Tidak merepotkan. ngerepotin anak-anak. Dengan kata lain, Pak Syarif tetap mandiri karena sehat, walaupun usia tua. Betul begitu, Pak? Betul. Oke, thank you so much, Pak. Contoh saya memang nggak salah nyolek Bapak karena dari kisah nyata ini kita bisa menerapkannya di dalam sketsa ini, teman-teman, dalam konsep ini. So thank you so much. Semoga Bapak Ibu belajar. Boleh kasih hati, kasih jempol yang dapat inspirasi dari konsep sekaligus contoh nyata dari Pak Syarif ini. Betapa powerfulnya kita punya double impact dari proses remembering the memory, the background knowledge, dengan catatan apa? Kita membangun kesadaran atas memori dan background knowledge itu dengan cara apa? Memahami, Mental. mengambil pembelajarannya, dan juga kemudian melahirkan gagasan baru. Pak Syarif punya gagasan baru, yaitu apa? Saya cari olahraga yang aman buat joinku, buat persendianku, ya kan? Dan asik banget itu olahraganya. Bisa cari teman, bisa juga hiburan. Oke? Dan kemudian kita hidup hari ini. Dan yang saya tahu, bahkan hari kemarin pun Pak Syarif masih pingpong. So dia melakukannya. Karena apa? Karena dia melakukan sebuah proses yaitu imagining. In the future, saya punya modelnya, seorang yang usianya 75 tahun, masih sehat, masih pingpong, dan itu sejalan dengan keyakinan yang aku pegang bahwa jadi orang tua itu ya ojo ngerepotin anak-anak. Sehingga Pak Syarif membuat keputusan untuk saya akan pingpong, dan kalau nggak salah kita ngobrol banyak, Pak Syarif banyak berenang juga karena itu bagus untuk persendiannya. Artinya apa? Pak Syarif seorang yang pembelajar dari background knowledge-nya, dia belajar sesuatu. Bapak Ibu, saya hampir di penghujung acara karena tinggal 10 menit lagi, 15 menit lagi. Thank you buat yang sudah respon. Nah, saya akan ajak, masih ada 10 menit yang akan memberdayakan kita. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk pause sejenak. Untuk pause sejenak, kita akan dengarkan sebuah lagu. Tadi imagining. Lagu apa kira-kira? Ada yang mau menebakkah? Lagu yang sesuai? Ini dia. Kita akan pause. Pause artinya apa? Saya akan diam, Bapak Ibu akan diam di tempat masing-masing, ngobrol, temui diri sendiri, just relax, ya, just relax, just gak usah melakukan apa-apa. Diam saja, hanya ada dirimu, dan enjoy the song. Lagu ini menjadi sarana untuk postnya kita, Bapak Ibu. Dan di layar sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini boleh di screenshot, boleh difoto, boleh difoto. Mungkin ada yang bisa menjawab dengan cepat, tapi ada pula yang, aduh, saya kayaknya PR nih, gitu. Tapi bisa jadi juga ini ya, Bapak Ibu langsung segera bisa ketemu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu bisa menjalani hari-hari kita dalam rangka mencapai tujuan kita. So, pertanyaan pertama yang paling penting adalah, apa hal penting yang aku ingin capai di tahun 2025 ini? Ingat, sesuatu yang penting kita akan mengusahakannya. Jadi kita perlu bisa point out. Anggaplah Bapak Ibu sudah menjawab X. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang aku yakini atas X ini?
sesuatu yang diyakini akan memberikan comments. Belief gives comments, memberikan perintah pada diri kita. Sesuatu yang diyakini dengan kuat akan menggerakkan kita. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bahkan mungkin luhur. Yang ketiga, apa pelajaran penting yang perlu aku ambil? Ini pelajaran penting di masa lalu yang perlu aku ambil untuk mencapai X. Di sini ada proses remembering, understanding, get the lesson point, punya gagasan, sebuah improvement ideas dari masa lalu. Yang keempat, sesuatu yang penting, izin. Pertanyaannya adalah, apakah aku mengizinkan diriku untuk belajar hal baru demi mencapai X tadi? Sangat penting untuk bilang bahwa, hai diriku, aku mengizinkan engkau untuk mempelajari hal baru. Lalu yang kelima, apa gambar, suara, atau rasa pada saat dirimu mampu memvisualisasikan, membayangkan, imagining ketika si X itu tercapai? Perjelas gambarnya. Ada suarakah dari orang-orang di sekitar kita? Rasanya, gimana rasanya ketika mencapai itu? I want to check. Apakah Bapak Ibu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Adakah yang mau ditanyakan? Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa step-step ini perlu ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan si X. Kalau nggak penting kita pasti akan ignore. Kalau nggak meyakini bahwa ini akan berguna, akan baik, ya kita juga akan sepelekan gitu. Perlu mengambil pelajaran penting supaya bisa mengambil langkah ke depannya. Tapi di sisi lain perlu mengizinkan diri untuk, oke, berarti aku perlu belajar hal baru nih. Karena kemarin banyak ditolaknya karena begini, ya kan? 3 dan 4 itu sangat berkaitan. Lalu kemudian apa gambar, suara, atau rasanya? Ketika kita mampu melakukan visualisasi, maka reality itu sudah terjadi. Ini kelima pertanyaan penting. Nah, terakhir, saya ingin Bapak Ibu untuk memilih mana foto yang aku pilih untuk menemani perjalananku mencapai X. Ada 6 pilihan foto di sana. Perhatikan saja masing-masingnya. Lalu dengan cepat, foto yang mana yang menurut Bapak Ibu untuk menyemangatiku, untuk menemani perjalananku mencapai target atau resolusi, tujuan penting yang sudah aku canangkan. Pilih satu saja. Tiap orang sangat punya makna masing-masing dari foto itu dan sangat personal buat Anda. Nggak ada benar salah. Saya yakin foto yang Anda pilih adalah foto yang tepat sebagai teman perjalananmu. Yang sudah milih foto, Bapak Ibu bisa ketik. Pilih foto yang mana. Bapak Ibu bisa tulis yang belajar pakai sepatu, angkat beban, atau yang, wih, aku yang senior tapi enjoy makan es krim loh sama temen loh. Atau yang apa? Wah, Pak Jonathan pilih 2 nih.
yang dandan rapi dan makan enak. Dua ya Pak ya? Tiap Anda bisa punya pilihan yang berbeda-beda dan saya percaya kalau foto yang Anda pilih itu menyampaikan pesan tertentu dan itu cocok untuk dirimu. Ada yang mau share nggak? Satu orang saja yang mau open mic yang akan sharing dari foto yang Anda pilih. Boleh juga pertanyaan 1 sampai 5-nya mau di-sharingkan kalau Anda nggak keberatan nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa nggak saya mau sharing yang nomor 6 aja, nggak apa-apa juga gitu. Yuk, siapa yang mau open microphone? Oke, Ibu Rimenda udah isi belum? Sudah, Atau Bu. sudah? Ibu mau sharing? Mari, Oh, silakan. boleh. 2025, saya mau melihat bahwa apa yang terjadi di 2024 yang mungkin bisa mempengaruhi saya untuk mengatakan, mendiskon diri saya bahwa saya tidak mampu. Tetapi hari ini saya belajar bahwa saya bisa gitu. Dan saya memilih gambar itu yang akan menemani di 2025 kira-kira, bahwa saya pasti mampu seperti yang pernah terjadi, bahwa saya akan mencapai hal yang seperti yang saya buat, yang ditargetkan. Mungkin begitu, Bu. Oke, Terima sip. kasih. Terima kasih Terima Bu, Ibu kasih. sudah men-sharingkan foto tentang bercermin itu untuk menemani perjalanan dalam mencapai target di tahun 2025. Ibu akan belajar, ya, Ibu akan bercermin. Dan kalau kita lihat juga di situ kayak ada pilihan-pilihan ya Bu, dasinya nggak cuma satu, tapi dia lagi checking juga tuh ada opsi yang lain gitu. Siapa tahu Ibu mau menambahkan lagi di situ ada pilihan dasi yang lain. Opsi solusi, kreatif, ide-ide kreatif yang bisa dicoba. Nikmati es krim ternyata lumayan banyak juga. Oke, ada gelas yang perlu diisi penuh. Nah, ini aja udah tiap orang bisa berbeda-beda kan? Dan terakhir, saya akan tutup sesi ini, Bapak Ibu. Saya ditemani oleh kodok. Saya akan tutup dengan membacakan sebuah kisah. Kata Pablo Picasso, saya selalu melakukan apa yang saya tak bisa lakukan, agar saya belajar bagaimana melakukannya. Teman-teman, terima kasih buat malam hari ini. Sudah bersama dengan Elevasi Talk perdana di tahun 2025. Saya mendoakan setiap kita, Elevasi, saya dan juga tim Elevasi dan semua teman-teman Elevasi yang ada di sini. Mari kita menjalani hari-hari kita hidup hari ini dengan belajar dari experience kita dan kita fokus ke depan untuk mencapai target-target kita dan selamat memegang trofi kemenangan kita masing-masing. Lihatlah dirimu dengan trofi itu, dengarkan suara-suara yang ada di sekelilingnya, rasakan ada state apa yang engkau bawa. Mari kita buka kamera, kita akan foto bersama malam hari ini 2 Januari, gerakan Salam Elevasi, Elevating Performance and Meaning. Mari kita miliki hidup yang berdaya dan bermakna. 1, 2, 3. Sip, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu.